28 Agustus Kementerian Koordinator Perekonomian menyatakan bahwa EcoCity adalah PSN, proyek strategis nasional. Bagaimana bisa menunjuk bahwa proyek ini satu sedemikian rupa cepat menjadi proyek strategis nasional? Apa strategisnya? Nah, di sini adalah hanya mengada-ada, dan kalau kita lihat undang-undangnya yang namanya proyek strategis nasional itu adalah hanya bisa dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD. Jadi tidak bisa oleh swasta. Kalau di tempat di situ ditolak investasi, itu di Rempang itu bukan investasi yang ditolak, tetapi pengusiran yang ditolak, yaitu relokasi yang dipaksakan, yaitu artinya sama juga dengan pengusiran. Tapi kita lihat proyek ini pun sebetulnya sangat syarat dengan kejanggalan-kejanggalan yang bisa dilihat sebagai banyak rekayasanya dan juga terindikasi pelanggaran hukum. Jadi pertama adalah kita lihat kronologisnya dulu, yaitu sejak 2004 kita tahu ya bahwa PT MEG sudah mempunyai MOU dengan dulu namanya Otorita Batam dan Pemko Batam. Tapi kemudian tentu saja berakhir tidak menjadi sesuatu yang signifikan, tidak menjadi proyek dan tidak ada terusannya. Tetapi kalau kita lihat 2015 PT MEG mulai menunjukkan minat lagi untuk melanjutkan proyek ini. Dan kemudian approach-nya adalah melalui pemerintah pusat. Dari 2016 ke 2021 dibahaslah di situ secara intensif mengenai proyek di Rempang ini. Puncaknya adalah di situ terciptanya Undang-Undang Cipta Kerja. Ini sebagai payung hukum Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk pertama adalah mengubah tentu saja yang namanya kawasan hutan. Jadi kawasan hutan kalau kita lihat Rempang awalnya adalah kawasan hutan lindung dan taman burung. Nah, di sini kita lihat bahwa mulai di sini kalau tidak ada yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja yang memberikan kekuasaan atas nama PSN, Proyek Strategis Nasional. Jadi proyek strategis nasional ini adalah satu senjata untuk mengubah apapun, ya, sehingga bisa dilakukan. Nah, untuk sehingga investasi dapat berjalan dengan mulus. Nah, jadi Undang-Undang Cipta Kerja begitu tahun 2020 ternyata dinyatakan inkonstitusional, 2 November 2020 dinyatakan inkonstitusional, bersyarat dalam 2 tahun harus diperbaiki, tetapi ternyata tidak bisa diperbaiki sehingga 2 November 2022 otomatis itu akan berakhir. Nah, kalau ini berakhir maka proyek Rempang pun sebetulnya akan menjadi kemungkinan besar dalam bahaya tidak bisa dilanjutkan. Untuk itulah kita lihat ada kenekatan untuk diterbitkan Undang-Undang Cipta Kerja berdasarkan Perpu, yaitu dengan alasan kegentingan memaksa ada krisis finansial global. Dan sampai sekarang kita tahu bahwa krisis finansial global ini tidak ada, ya. Dan ini adalah satu rekayasa tersendiri diadakan diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi Perpu Cipta Kerja yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Karena ini apa? Ini sangat penting sebagai payung hukum untuk mengubah lahan hutan tersebut, pelepasan kawasan hutan. Itu pertama. Terus kita lihat ini prosesnya sangat cepat sekali. Begitu kalau lihat tanggal 10 Oktober 2022 ada dokumen dari BP Batam itu mengatakan bahwa hampir seluruhnya itu masih kawasan hutan. Memang ada sebagian 7.560 hektar sudah dikonversi menjadi kawasan hutan industri. Nah,
kawasan hutan industri kalau tidak produktif memang bisa dikonversi menjadi yang lainnya. Tetapi masih ada sekitar 10.000 hektar itu masih kawasan hutan lindung dan taman buru. Pada 23 April itu Oktober ya, dan Oktober 2022, dan BP Batam mengajukan permohonan namanya APL ya, areal penggunaan lahan itu hanya 611,5 hektar, dan kalau kita lihat ada di tepian pantai semua gitu, 611,5 hektar. Itu Oktober 2022. Tetapi kemudian pada April 2023 kemudian masuk profil yang namanya Xinyi International Investment Limited. Nah, dari situ kelihatan bahwa Xinyi kemudian mengajukan atau memberikan minat bahwa untuk investasi kaca, karena memang dia di sana banyak sekali sumber material yang hasil kuarsa, sehingga mereka itu tertarik. Mungkin di situ adalah Xinyi juga mungkin tidak diberitahu sesungguhnya oleh penguasa bahwa di sini adalah pulau kosong dan sebagainya, sehingga dia tertarik. Nah, kita tidak tahu apakah Xinyi juga diakali oleh para penguasa ini. Jadi kita tidak tahu. Tapi kemungkinan besar menurut saya Xinyi pun kemungkinan besar diakalin gitu kan, bahwa ini pulau kosong dan sebagainya, tidak ada ini hutan yang kemudian kita bisa konversi dan sebagainya. Itu 23 April. Lalu kemudian 28 Juli diadakanlah kunjungan. Sebenarnya 23 April itu Bahlil, Menteri Investasi dan beberapa grup juga datang ke China juga. Di situ terjadilah proses bahwa mereka berminat. Lalu kemudian 28 Juli, jadi April ke Juli hanya 3 bulan, kemudian diadakan yang namanya MOU untuk investasi untuk di situ. Dan kemungkinan besar bahwa MOU itu hanya berlaku beberapa bulan dengan catatan bahwa memang itu adalah lahan kosong. Nah, untuk itulah lahan ini di-push harus kosong, harus direlokasi. Kemungkinan China tidak mau berinvestasi di sana kalau di situ masih ada penduduk. Bukan karena dia takut karena ada penduduk di sana, tetapi karena dia diberitahu kemungkinan besar bahwa di situ adalah lahan kosong. Nah, mungkin mereka merasa ini dibohongi gitu. Nah, ini permasalahan utama. Nah, jadi 28 Juli kemudian diadakan MOU. 28 Agustus Kementerian Koordinator Perekonomian menyatakan bahwa Eco City adalah PSN, proyek strategis nasional. Bagaimana bisa menunjuk bahwa proyek ini satu sedemikian rupa cepat menjadi proyek strategis nasional? Apa strategisnya? Nah, di sini adalah hanya mengada-ada, dan kalau kita lihat undang-undangnya yang namanya proyek strategis nasional itu adalah hanya bisa dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD. Jadi tidak bisa oleh swasta yang namanya proyek strategis nasional. Sebentar, di sini saya bacakan. Jadi pasal 173 yang bab 10-nya proyek strategis nasional itu mengatakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat bertanggung jawab dalam menyediakan lahan dan perizinan berusaha bagi proyek strategis nasional dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah. Jadi, proyek swasta ini tidak boleh diklaim sebagai proyek strategis nasional di mana pemerintah harus menyediakan lahan. Nah, ini adalah satu kejanggalan yang perlu diusut, apa strategis nasionalnya. Kalau ini bisa dilakukan, maka
pemerintah bisa mengklaim 100 proyek strategis nasional yang merugikan rakyat, 1000 proyek strategis nasional yang merugikan rakyat dengan alasan ini. Nah, ini mengenai proyek strategis nasional. Dan kedua, mengenai pelepasan kawasan hutan. Nah, karena ada proyek strategis nasional, maka boleh ada konversi untuk kawasan hutan. Apa saja itu yang boleh dihitungkan. Nah, disinilah karena diklaim sebagai proyek strategis nasional 28 Agustus, maka BP Batam dan sekaligus merangkap sebagai Pemkot Batam mengadakan patok bahwa di situ adalah pengusiran. Di dalam pernyataannya, salah satu surat pernyataan dari warga yang disiapkan oleh BP Batam, sekali lagi disiapkan oleh BP Batam, itu mengatakan bahwa saya mengakui, ini dari warga ya, ini untuk warga. Saya mengakui bahwa tanah atau lahan yang dihuni atau ditempati atau yang saya gunakan saat ini merupakan tanah hak pengelolaan dan wilayah kerja BP Batam. Jadi di sini cuma mengatakan hak pengelolaan tanah dan wilayah kerja BP Batam, tapi tidak mengatakan bahwa ini adalah tanah milik BP Batam. Kan bisa saja tanah ini milik mereka, milik yang orang yang sudah menempati daerah situ gitu. Kenapa ini harus ditulis, harus diserahkan kepada BP Batam gitu. Lalu nomor 2-nya adalah saya bersedia relokasi ke tanah yang telah disediakan oleh BP Batam senilai seluas 200 meter persegi beserta bangunan rumah yang layak serta fasilitas lainnya yang disiapkan oleh BP Batam. Nah, ini yang semuanya ditolak, yang kemudian memicu bentrokan pada tanggal 7 September. Ini disiapkan surat pernyataan ini dari Oktober 2022. Tapi kelihatannya banyak warga yang menolak untuk itu. Nah, kemudian mengenai pelepasan hutan. Kalau kita lihat sampai dengan Februari 2018, 100% kawasan Pulau Rempang itu adalah hutan lindung dan hutan buru dan taman buru ya, 100%. Lalu kemudian 7.560 hektar dikonversi menjadi hutan konversi. Lalu kemudian itu 10 Oktober 2022 statusnya masih begitu statusnya. Lalu dengan adanya PSN, lalu kita dengar tiba-tiba di sini ada konversi menjadi HPL yang diserahkan kepada BP Batam. Pertanyaannya, siapa yang boleh menyerahkan HPL kepada BP Batam? Apakah benar ATR Kementerian dari Agraria boleh? Karena apa? Karena di sini adalah haknya adalah Kementerian LHK, haknya itu yang bisa menyerahkan. ATR sudah tidak ada lagi karena ini adalah tanah di dalam kekuasaan Men LHK. Nah, lalu setelah itu konversinya secara cepat ya. Kita tahu bahwa 2028 Agustus seperti yang tadi saya katakan ada yang namanya PSN, lalu kemudian katanya 100% ini sudah dikonversi. Lalu ada dua pejabat negara yaitu Mahfud dan Menteri Agraria Pak siapa? Hadi Cahyono ya. Nah, Hadi Cahyo itu mengatakan warga setempat tidak mempunyai sertifikat. Jadi tidak ada hak gitu. Sekarang ditanyakan apakah mereka itu yang baru ini ada sertifikat atau tidak? Kapan diberikan HPL-nya? Itu yang harus menjadi pertanyaan rakyat. Kapan diberikan HPL itu kepada mereka? Itu pertama. Tapi kita lihat apa yang dikatakan oleh Menko Polhukam dan juga Menteri ATR Pertanahan, ini adalah tidak benar. Jadi ada kita Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960,
Jadi Indonesia baru mempunyai undang-undang pertanahan itu tahun 1960. Ya, sebelumnya adalah memakai undang-undang Belanda. Nah, tapi kemudian di dalam pasal 5 lalu mengatakan begini, hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan asas persatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia. Lalu pasal 7 mengatakan untuk tidak merugikan kepentingan umum, maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Apakah penguasaan tanah 17.000 ini di satu pulau itu tidak melewati batas? Tentu sangat melewati batas. Dan menurut undang-undang tidak diperkenankan. Lalu pasal 13-nya ayat 2 mengatakan pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta. Jadi tidak bisa. Jadi Rempang ini adalah jelas 17.000 adalah monopoli swasta di situ. Dan sini melanggar undang-undang agraria ini. Lalu kemudian di diktum kedua itu mengatakan ini ketentuan-ketentuan konversi karena kita 1960 baru membuat undang-undang agraria, undang-undang pertanahan, lalu kan ada konversi kan? Bagaimana kepemilikan sebelum itu? Kepemilikan yang di zaman Belanda. Lalu dikatakan di sini hak eigendom atas tanah yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini ya pada tahun 1960. Jadi hak eigendomnya sudah ada. Jadi hak eigendom itu bisa apapun. Asal dia bisa menunjukkan dia ada kepemilikan di tanah itu. Tidak perlu sertifikat, tidak perlu apa. Bisa juga yang saya tidak tahu ya dulu ada namanya girik atau tidak. Tapi yang pasti dulu ada namanya petok D gitu. Menjadi hak milik. Jadi otomatis menjadi hak milik. Di situ dikatakan. Jadi mulai berlakunya undang-undang ini sejak saat tersebut menjadi hak milik. Jadi tanah mereka itu hak milik. Masyarakat adat sudah menulis surat kepada Kementerian Agraria 2 kali pada tahun 2010 dan 2020 untuk minta status mereka diperjelas antara lain dengan sertifikat lah, tetapi tidak diberikan. Ini adalah jelas pelanggaran di dalam undang-undang kepemilikan tanah ini. Nah, jadi kalau kita lihat ini proyek ini adalah syarat dengan rekayasa. Jadi seharusnya ini semua harus diusut dulu dan siapa yang bertanggung jawab harus mempertanggungjawabkannya. Apakah Bahlil, banyak Menteri Investasi di sini banyak juga menyiarkan fakta-fakta yang tidak benar alias pembohongan dan ini harus diproses semua. Harus dilihat semua. Dan semoga ada advokasi dari lembaga hukum yang akan mencoba menuntut mereka ini gitu. Saya rasa dengan dukungan dari masyarakat Melayu, saya rasa bahwa seharusnya proses hukum ini bisa berjalan. Terima kasih Om Lim. Ya.